Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Jadi kemarin pada tanggal 24 Juni 2025 ada IPN ya, Ikatan Pendidik Nusantara, yang mengunjungi atau menyambangi DPR RI untuk melakukan audiensi. Jadi IPN ini bertemu dengan perwakilan dari Komisi 2 dan Komisi 10 DPR RI. Para anggota IPN ini, Ikatan Pendidik Nusantara gitu ya, meminta agar DPR RI bisa meminta juga gitu ya kepada pemerintah untuk mengeluarkan kepres terkait dengan pengalihan status dari P3K ke PNS. Jadi para guru dan tenaga pendidik ini minta agar mereka bisa dialihkan statusnya dari P3K menjadi PNS. Ada 21 DIM ya, atau daftar inventarisir masalah, yang menyebabkan para P3K ini ingin dialihkan statusnya dari P3K ke PNS. Dari mulai kesenjangan antara PNS dan P3K, kemudian jenjang karir yang tidak jelas atau belum jelas gitu ya, kemudian terkait dengan hak pensiun, dan ada masalah-masalah lain yang menyebabkan para P3K, guru dan teknik ini meminta untuk dialihkan statusnya menjadi PNS. Jadi apakah mungkin pengalihan status tersebut? Kita tunggu ya respon dari DPR RI, dan apakah DPR RI juga akan menyampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tunggu. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan P3K guru ya dan tenaga kependidikan yang menyambangi DPR RI dan meminta agar mereka, para guru dan teknik P3K ini, bisa dialihkan menjadi PNS. Diberitakan oleh japenen.com, judulnya Sambangi DPR, Guru dan Teknik P3K minta dialihkan ke PNS. Kita coba bacakan ya. Guru dan teknik P3K yang tergabung dalam Ikatan Pendidik Nusantara atau IPN se-Indonesia minta DPR RI memperjuangkan pengalihan mereka ke PNS. Permohonan itu disampaikan IPN saat beraudiensi dengan Komisi 2 dan Komisi 10 DPR RI pada 24 Juni 2025. Menurut Sekjen IPN Riau, Said Syamsul Bahri, perwakilan IPN dari berbagai daerah datang termasuk Riau. Semuanya sevisi minta P3K dialihkan ke PNS melalui kepres. Kami bertemu anggota Komisi 2 dari fraksi PKS, Bapak Aus Hidayah Nur, dan Komisi 10 ada Ibu Reni Astuti serta Bapak Hendri Munif dari fraksi PKS juga. Kami minta dialihkan ke PNS melalui kepres, kata Syamsul kepada CPNN Rabu 25 Juni 2025. Tuntutan IPN se-Indonesia ini menurut Syamsul hal yang wajar karena melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap PNS dan P3K. Oleh karena itu, IPN se-Indonesia mengajukan 21 daftar inventarisir masalah atau DIM kepada DPR RI melalui perwakilan fraksi PKS. Adapun 21 DIM perjuangan peralihan P3K ke PNS sebagai berikut. 1. Keterbatasan jenjang karir. P3K tidak memiliki jenjang karir yang jelas dan terstruktur seperti PNS, sehingga beresiko menurunkan motivasi kerja jangka panjang. 2. Keterbatasan kesempatan mengembangkan kompetensi. P3K belum memiliki akses yang setara untuk mengikuti program peningkatan kompetensi dan pendidikan lanjutan seperti PNS. 3. Stagnasi jabatan. P3K hanya berhenti pada jabatan yang dilamar tanpa peluang kenaikan pangkat atau golongan, sehingga karir menjadi stagnan. 4. Kurangnya payung hukum untuk hak setelah pensiun. P3K belum memiliki regulasi yang jelas terkait hak-hak setelah pensiun, tidak seperti PNS yang memiliki tunjangan pensiun tetap. 5. Diskriminasi oleh rekan sejawat.
P3K sering dipandang sebelah mata oleh rekan sejawat karena perbedaan status kepegawaian. 6. Ketidaktenangan karena status kontrak. P3K tidak memiliki ketenangan dalam bekerja karena masih berstatus kontrak dengan resiko tidak diperpanjang sewaktu-waktu. 7. Ketidakstabilan status kepegawaian. Status P3K rentan diputus atau tidak diperpanjang, menciptakan ketidakstabilan dalam pekerjaan dan masa depan keluarga. 8. Ketidakselarasan dengan tujuan pembangunan nasional. Status P3K yang tidak pasti tidak mendukung sepenuhnya agenda pembangunan nasional dalam peningkatan mutu SDM Indonesia. 9. Dampak terhadap kualitas pendidikan dan generasi emas 2045. Ketidakpastian status P3K berpotensi menurunkan kualitas pendidikan yang berimbas negatif terhadap pencapaian target generasi emas Indonesia 2045. 10. Kesejahteraan finansial tidak stabil. Karena status kontrak, P3K belum memiliki jaminan kesejahteraan finansial yang stabil seperti tunjangan pensiun dan jaminan hari tua. 10. Kurangnya pengakuan dan penghargaan. Kontribusi P3K di bidang pendidikan belum mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang setara dengan PNS. 12. Kesulitan mutasi. P3K sulit melakukan mutasi atau perpindahan tempat kerja karena jabatan terikat pada kontrak awal, menutup peluang pengembangan karir. 13. Ketidakmerataan penetapan BUP atau batas usia pensiun. Penetapan BUP untuk P3K belum seragam di seluruh Indonesia, menimbulkan ketidakadilan antar wilayah. 14. Kesenjangan antara P3K dan PNS. Perbedaan status kepegawaian antara P3K dan PNS menciptakan kesenjangan sosial dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila. 15. Tidak ada perlindungan hukum yang memadai. Belum ada perlindungan hukum yang kuat bagi P3K terkait permasalahan hukum selama menjalankan tugas profesi. 16. Tidak ada jaminan pensiun dan sosial yang setara. P3K belum memiliki jaminan pensiun dan jaminan sosial seperti PNS yang berdampak pada ketidakpastian masa depan. 17. Motivasi kerja rentan menurun. Ketidakjelasan status P3K menyebabkan penurunan semangat kerja yang berdampak pada kualitas kinerja di dunia pendidikan. 18. Ketidakjelasan pola rekrutmen P3K secara nasional. Pola rekrutmen P3K yang sering berubah menciptakan ketidakpastian dan kebingungan bagi tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi. 19. Membebani anggaran daerah. Status P3K yang belum memiliki kepastian status jangka panjang justru berpotensi membebani anggaran daerah, terutama dalam pembiayaan gaji tanpa adanya jaminan hak-hak kepegawaian jangka panjang. 20. Ketidakadilan antar wilayah dalam pengelolaan kepegawaian. Kebijakan pengelolaan P3K tidak seragam antar daerah, menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan tenaga pendidik. 21. Kontradiksi dengan semangat pemerataan pendidikan nasional. Kondisi P3K yang tidak stabil secara status kepegawaian bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Itulah alasan mengapa kami guru dan tendik P3K harus berjuang. Peralihan ke PNS harga mati dengan senjata kepres, pungkas Syahid Syamsul Bahri. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan guru dan tenaga kependidikan yang sudah mengunjungi DPR RI dan meminta agar bisa dialihkan statusnya dari P3K menjadi PNS. Gimana menurut pendapat teman-teman? Apakah aspirasi ini bisa ditindaklanjuti oleh DPR dan juga pemerintah? Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.